Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan, berbicaralah Tuhan, ajar dan bentuk hati setiap kami supaya kami bisa diubahkan menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus, biar buah roh kami manis dan matang dan manisnya dinikmati begitu banyak orang. In Jesus name we pray, Amen. Khotbah kali ini saya beri judul Why We Must Worship. Karena keadaan manusia di akhir zaman, orang-orang seakan lupa bahwa dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia di akhir zaman hidup mengabaikan keberadaan Tuhan. Tetapi anehnya bisa cari Tuhan kalau pas ada maunya, atau kalau pas ada butuhnya. Nah, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia pencipta kita. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena kita ciptaannya. Sebagai pencipta langit dan bumi, bahkan beserta semua yang berada di dalamnya, maka semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan termasuk tubuh kita, jiwa kita, dan seluruh kehidupan kita. Bahkan ketika kita menjadi budak dosa, Dia Tuhan yang menebus setiap dosa manusia. Dia memiliki kita double, 2 kali lipat hak kepemilikan atas diri kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, dan karena Tuhan juga yang membayar menebus kita dari cengkraman dosa. Pada akhir hidupnya, Raja Daud memiliki kekayaan yang luar biasa. Raja Daud membawa persatuan bagi Yerusalem dan menjadikan Yerusalem kota terhebat pada masa itu. Dan kerinduan seorang Raja Daud yaitu mau membangun bait Allah. Walau bukan Raja Daud tetapi anaknya Salomo yang akan membangun. Tetapi Raja Daud menjadi teladan, membawa korban yang terbesar, yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Bahkan Raja Daud memberikan persembahan bukan hanya dari anggaran negara, tetapi dari kekayaannya sendiri. Teladan Raja Daud dalam worship mempersembahkan sesuatu sangatlah hebat, sehingga seluruh pemimpin di Israel ikut memberi. Bukan hanya harta mereka, tetapi seluruh pemimpin di Israel memberikan hidup mereka, bahkan menaruh nyawa mereka untuk tujuan Kristus. Kita mau belajar sikap hati Raja Daud ketika mempersembahkan sesuatu, sehingga Daud dipanggil a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. 1 Chronicles 29 verse 14. But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. Padahal raja dari kota terhebat pada masa itu, tetapi berkata, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami diperbolehkan memberikan persembahan ke hadapanmu. Semua yang kami miliki itu datang darimu ya Tuhan, dan kalaupun kami memberi, kami sebetulnya hanya mengembalikan apa yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada setiap kami. Mari kita mau belajar lebih tahu diri. Kalaupun kita diberi kesempatan untuk menabur bagi pembangunan bait Allah, itu pun kita hanya mengembalikan apa yang Tuhan terlebih dahulu beri bagi setiap kita, sediakan bagi setiap kita. Kita mau belajar dari seorang Raja Daud yang sadar betul bahwa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan, dan merasa sangat terhormat. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sampai Tuhan mengizinkan kami mempersembahkan sesuatu ke hadapanmu. Sebaliknya manusia di akhir zaman malah sibuk memperkaya dirinya, menjaga hidupnya tetap nyaman, uang habis untuk hobi, untuk update, kumpul, jalan-jalan, belanja, shopping, tetapi tidak mempersembahkan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Kalaupun ada persembahan tetapi tidak merasa bahwa memberi persembahan itu adalah satu kesempatan dan kehormatan. Kata Daud, siapakah aku ini? Padahal dia raja kota terhebat. Tetapi kita manusia yang bukan raja kota terhebat, malah seringkali dengan sombongnya merasa direpotkan, dibebankan, dihadang dengan persembahan atau korban. Seharusnya kita lebih tahu diri. Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. 1 Chronicles 29 verse 14. Semua yang kami miliki itu datang darimu ya Tuhan,
Dan kami hanya mampu mengembalikan apa yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kami. Raja Daud yang hebat, kuat, perkasa, dan berkuasa malah sadar betul bahwa kalaupun kami coba mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu pun hal yang Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kita. Karena semuanya datang dari Tuhan. Nafas kita, hidup kita, nyawa kita, pekerjaan kita, uang kita, bisnis kita, keturunan kita, semuanya datang dari Tuhan. Kalaupun kita beri Tuhan waktu kita, Dia Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kita waktu untuk kita bisa hidup. Kalaupun kita diperkenankan mempersembahkan sesuatu, kita hanya mengembalikan kepada Tuhan, karena itu pun datang dari Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Apa yang membuat seorang Raja Daud dengan level kekayaannya dan level kekuasaannya bisa tetap hidup benar dan tidak serong? Raja Daud sadar betul bahwa semuanya datang dari Tuhan. Kita harus tahu diri, jangan sombong, merasa semuanya itu kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin ada orang bilang, saya belajar musik ini otodidak loh, belajar sendiri loh. Nah loh, karena kerja keras saya, maka saya sukses. Mungkin ada yang ngomong juga, hebat kan saya, untung gue pinter. Mari lebih tahu diri, semua itu datang dari Tuhan. Mau kepintaranmu atau pencapaianmu, bahkan sisi murah hatimu, baikmu, kebetulan demi kebetulan, kemungkinan demi kemungkinan, semuanya datang dari Tuhan. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita bisa belajar ketika kita memberi persembahan bagi perbendaharaan rumah Tuhan, berilah dengan kerelaan, berilah dengan tulus hati, dan bahkan seperti Raja Daud yang sangat bersuka cita. Dan setelah permata, emas, perak, tembaga, 10.000 dirham dan besi dipersembahkan, mereka juga memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mengangkat suara mereka, memberi hati mereka, bersorak-sorai, memakai mulutnya mengucap syukur. Enggak sebatas pemberian secara materi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nah, posisi jabatanmu itu dari Tuhan. Apa yang saudara raih itu dari Tuhan. Raja Daud tahu diri, sadar betul semua yang manusia bisa capai itu dari Tuhan. Dan bukan untuk disimpan secara egois, tapi kita hanyalah semacam pengelola dari semua berkat yang dipercayakan kepada kita. Jabatan yang kita terima itu hanyalah sesuatu yang Tuhan percayakan. Komsel atau pelayanan yang kita pimpin semua adalah sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Bukan kuat gagah kita kalau kita bisa sampai di hari ini. Mari saya rindu setiap dari kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Mari bawa persembahan yang terbaik dengan merasa terhormat sudah diberi kesempatan.
dan tahu diri bahwa itu pun cuma mengembalikan sebagai tanda pengucapan syukur kepada Tuhan, sebagai ungkapan bahwa uang tidak saudara andalkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Persembahkanlah waktumu, beri waktu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan saudara sibukkan dengan pekerjaan saja, hobi saja, mencoba mencapai impian dan cita-cita pribadi, tetapi tidak mengerjakan perintah Tuhan. Nonton drama seri aja ada waktu, bagian ibadah ada aja alasannya, bagian saran dari public figure aja ingat. Tetapi firman Tuhan, jangankan ingat, dibaca aja enggak. Bagian gosip terbaru bukan hanya dibaca sampai habis, malah rajin lagi di forward, kasih tahu ke orang lain. Tetapi kalau bicara firman Tuhan, nggak mau datang, nggak mau baca, apalagi di forward memberitakan firman. Mari persembahkanlah suaramu, tubuhmu, hatimu, pikiranmu, sembah Dia ketika kita lagi sesi praise and worship. Keluarkan suara yang terbaikmu, arahkan hatimu, ucapkan kata-kata yang manis itu sebagai penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersoraklah, melompatlah, menarilah bagi Tuhan. Jangan cuma ditontonin ketika worship leader mengajak kita menyembah Tuhan. Atau lebih parah lagi, kita skip sesi worship, langsung khotbah aja deh. Penyembahan itu merupakan hubungan kita sama Tuhan, urusan kita berdua sama Tuhan, bukan urusan worship leadernya bagus apa enggak, bukan urusan lagunya itu bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, bukan urusan lagunya kita suka apa enggak. Ini mengenai Tuhan suka apa enggak. Worship is not about you, it's about God. Saya rindu di ibadah hybrid yang bakal kita adakan di minggu depan, bawa penyembahanmu yang terbaik. Angkat suaramu bagi Tuhan. Jangan pikiranmu nggak fokus, melayang-layang, cek handphone, scroll sosmed, padahal lagi waktunya menyembah. Lagi waktunya menyembah bersama-sama. Mari membawa persembahan dengan lebih excited lagi. Kita lebih tahu diri lagi. Kita berasa mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa. Selayaknya Raja Daud yang berkata, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami diperbolehkan memberikan persembahan ke hadapan-Mu. Mari beri yang terbaik bagi perbendaharaan rumah Tuhan. Give your best worship to God. Mari izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan, biarkan setiap kami Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan, untuk setiap pergumulan yang ada Tuhan, buat anak-anak Tuhan di MIC, kami percaya Tuhan ada untuk setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan ada satu pengetahuan yang terbaru, pengetahuan yang dibukakan, ada satu kesadaran, ada satu kesadaran diri yang lebih lagi untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik dari setiap sisi hidupnya untuk pekerjaan tangan Tuhan. Dan ada satu pengurapan yang baru, sehingga setiap kami dimampukan bisa menyembah Tuhan, bisa memberikan our best worship di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada tentara-tentara Allah yang dibangun Tuhan. Mulai pagi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, ada penyembah-penyembah yang benar dibangkitkan. Kami percaya, kami serahkan Tuhan MIC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. In Jesus name we pray, amen. Thank you for watching. Happy Sunday.